Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Malam ini saya melihat ada video yang cukup viral. Videonya A.A. Kim. Tahu ya, Abdul Hakim Nastiar, Bandung, Jawa Barat. Yakni video dia sedang menegur anak-anak muda sedang duduk-duduk di sebuah minimarket, Circle K kalau nggak salah ya, Kapaki. Yang terletak di sebelah pondok pesantrennya di Geger Kalong, Bandung. Oke, biar lebih jelas kita simak saja videonya. Ini videonya hampir 3 menit kurang sedikit. Nanti setelah ini kita lanjutkan pembahasannya. Kayak itu videonya. Video itu viral katanya di mana yang saya lihat di Twitter, di Instagram karena juga viral, di YouTube belum begitu viral. Yang kabarnya setelah videonya viral itu, kemudian sehari setelah itu minimarket Circle K itu kemudian disegel oleh Satpol PP dengan alasan katanya tidak atau belum mempunyai izin, tidak berizin. Saya ingin mengomentari dari berbagai sudut lah ya, mudah-mudahan adil. Kalau di Twitter yang saya amati, karena diupload oleh orang yang satu kelompok dengan Hakim, memang kebanyakan isinya adalah menghujat muda-mudi yang ada di situ dengan di antaranya dikatakan ditegur oleh ustadz, cuman cengar-cengir, nggak pindah, nggak pergi dan lain sebagainya gitu. Itu ya saya maklum karena satu kelompoknya ya. Yang pertama saya ingin komentari, satu, bahwa melihat tayangan video itu, pondok pesantrennya A.A. Kim terletak di jantung kota. Terlihat itu jalan raya ya, banyak kelihatan sekali kendaraan lalu lalang, dan menurut saya bukan lingkungan pondok pesantren, tetapi pondok pesantren yang berada di lingkungan kota. Kalau lingkungan pesantren itu begini, di lingkungan tersebut hampir mayoritas adalah pesantren, mungkin ada 1, 2, 3, 4 pesantren, dan di kanan kirinya hampir tidak ada bangunan lain selain sarana prasarana fasilitas pesantren. Itu bisa kita sebut sebagai lingkungan pesantren. Sehingga kalau kemudian ada kegiatan lain yang dianggap mengganggu kegiatan aktivitas pesantren, bisa ditegur mengganggu kegiatan pesantren. Tetapi sekali lagi kalau melihat video itu, bukan lingkungan pesantren, tapi pondok pesantrennya yang berada di lingkungan perkotaan. Nah, kita tahu lingkungan kota seperti apa, termasuk beragam sektor sisi-sisi lain kehidupan, ya, termasuk toko Circle K itu yang berada memang di dekat pondok pesantrennya A.A. Kim. Terkait dengan penutupan penyegelan itu, saya tidak mau berkomentar banyak karena kita kan tidak tahu persis tentang sesungguhnya apakah sudah punya izin atau belum, itu urusan internal sih ya. Tapi saya kurang sependapat dengan A.A. Kim yang memvideokan nyouting anak-anak muda yang sedang kongko-kongko itu dengan jarak yang cukup dekat, bukan cukup lagi, jarak yang dekat, sehingga face mereka sangat jelas terlihat di video itu, yang kemudian diupload di media sosial. Menurut saya Hakim dalam konteks ini tidak berhak menyebarkan video itu tanpa izin dari mereka, karena konteksnya ini adalah konteks dalam tanda petik menyudutkan mereka dengan segala macam tuduhan yang tadi
Hakim lontarkan lepas dari persoalan norma dan etika. Kecuali bahwa anak-anak ini saat itu sedang misalkan mabuk minuman keras dan lain sebagainya, mungkin agak bisa dibenarkan. Tapi kalau kita lihat video itu, mereka sedang ya mungkin minum-minum biasa, minuman ringan, rokok. Kalau rokok debatable ya, jangan dilihat dari satu sisi. Satu sisi kelompok mungkin memandang negatif, tapi tidak dengan kelompok yang lain. Jangan dijadikan parameter. Tapi bahwa sekali lagi menurut saya, hakim juga gegabah menurut saya, berani memvideokan wajah-wajah mereka dari jarak dekat yang kemudian memviralkan. Menurut saya ini juga berpotensi. Seandainya satu atau beberapa dari anak-anak ini mempersoalkan, menurut saya juga punya hak mereka karena merasa dirugikan, wajahnya disebarkan di tengah publik, sementara mereka duduk-duduk di toko itu yang memang kondisinya tokonya memang buka. Kecuali toko itu sudah tutup gitu atau di emperan ya. Memang ada aturan tidak boleh di situ. It's okay. Tetapi bahwa itu tokonya adalah memang buka. Yang kabarnya memang 24 jam bukannya. Artinya yang salah adalah pemilik tokonya, bukan anak-anaknya. Ini saya mencoba berkomentar seobjektif mungkin ya, sepengetahuan saya dari sisi-sisi, dari berbagai sisi lah ya. Nah, kalau menurut saya justru untung ini anak-anak ini termasuk anak-anak yang baik, yang sopan ya, yang sopan ditegur, ada yang mohon maaf gitu ya, tidak ada yang melawan. Coba kalau seandainya salah satu dari mereka kemudian ada yang tahu tentang detail tentang hukum, undang-undang IT, ketika itu kemudian berdiri dan melarang hakim mengambil gambar, hakim juga tidak bisa dibenarkan mengambil dari jarak yang dekat, wajahnya kelihatan, kecuali dari jarak yang jauh yang sekiranya identifikasi wajah-wajah mereka tidak nampak, tidak jelas atau di blur. It's okay, itu bisa kita benarkan. Tapi sekali lagi bahwa hakim dengan sengaja mengambil jarak yang sangat dekat wajah-wajahnya, itu bisa kena pencemaran nama baik dan undang-undang IT. Menurut saya kalau mereka mau mempersoalkan, ini bukan sedang ngompori loh saya, tapi saya sedang mari kita belajar. Jangan gegabah memvideokan beberapa orang dengan tujuan-tujuan yang merugikan atau bisa merugikan mereka ketika disebarkan. Itu tidak boleh. Ya, lepas dari persoalan nanti toko itu tadi ada izin atau tidak, persoalan dengan Darut Tauhid. Tapi ini agar menjadi pelajaran bagi kita, jangan mudah, jangan gegabah, jangan segampang itu menyebarkan foto video orang-orang pada kesempatan-kesempatan tertentu yang sekiranya bisa merugikan mereka. Anda bisa kena undang-undang IT. Ya, soal menegurnya saya kira oke. Okay. Menegur saya kira boleh-boleh saja saya kira. Saya kira bagus-bagus saja. Tapi yang menurut saya tidak bisa dibenarkan adalah menegur sambil memvideokan dan kemudian menyebarkan ke tengah-tengah publik. Itu menurut saya tidak bisa dibenarkan. Sebenarnya ada solusi yang solusinya mudah menurut saya itu. Asal kalau memang betul-betul bermaksud baik, tidak ingin merugikan salah satu pihak ya. Ya, itu kan berdekatan dengan pondok. Tinggal hakim bertemu dengan pemilik toko itu, ajak diskusi baik-baik. Ya, tahap pertama itu saya kira sampaikan keluhannya bahwa kegiatan pondok Anda terganggu dengan aktivitas minimarket itu. Itu tahap pertama, nanti kita tunggu responnya seperti apa. Nah, kalau dalam tahap yang awal-awal komunikasi begitu, kemudian kok pihak tokonya mentang-mentang nggak terima dan lain sebagainya, kan bisa ke tahap berikutnya, minta difasilitasi oleh pihak kelurahan, aparat keamanan, dan seterusnya. Nah, kalau sudah pada tahap-tahap itu dilalui semua kok tidak goal juga, ya oke, nggak apa-apa lah. Untuk masyarakat tahu di videokan. Tetapi tadi itu
tetap tidak bisa dibenarkan memvideokan wajah orang-orang yang ada di toko itu dengan maksud menyudutkan mereka. Itu merugikan mereka. Itu bisa kena pencemaran nama baik undang-undang IT loh. Bahwa saya menyampaikan ini seobjektif mungkin dari nalar dan pengetahuan saya tentang itu semuanya. Bukan sedang membela siapa-siapa. Kita harus saling hormat menghormati di dalam bermasyarakat dari sisi apapun. Tetapi kita juga harus tahu tentang hak dan kewajiban masing-masing. Jangan gegabah gitu ya. Karena bisa jadi maksud kita baik tapi dilakukan dengan cara yang tidak baik, cara yang dianggap merugikan orang lain, ya, dampaknya bisa tidak baik gitu ya. Tidak seperti yang kita inginkan, malah bisa menjadi bumerang. Oke, itu saja saya kira komentar saya atas viralnya videonya Hakim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.